ayat 30. Om Ferdinand. Raven ya. Baca ini aja ya. Sampai 30. 30. Ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Ini yang mana ya? Ini yang ini kelas ini. Enggak. Iya. Iya. Baju biru. Iya. Oh, Oke, semua sudah dapat ya? ya. Ustaz Raven sudah. Oke. Barusan tadi Raven sudah membacakan Efesus 4:30. Om ulangi ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mempertenangkan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Di sini mengajarkan kita supaya jangan mendukakan Roh Kudus. Kita baca ayat selanjutnya di 2 Timotius 1 ayat 14. Ben. 2 Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. Oke, sudah dapat semua? Ya. Ben bacakan ya. Peliharalah harta yang indah, waktu kepasangan yang Ya. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam surga. Semua kita tahu bahwa Roh Kudus ini adalah pemberian dari Tuhan ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita yang ada di dunia ini diberi Roh penolong, yaitu Roh Kudus ya. Maka dari itu dari 2 Timotius 1 ayat 14 kita diminta peliharalah harta yang indah ya. Kita sudah dikasih Roh Kudus, Roh yang kudus ya. Tidak ada yang Roh Kudus juga tidak ingin kalau kita ini menyakiti dia. Bagaimana supaya kita tidak menyakiti Roh Kudus? Yaitu dengan kan Roh ini Roh Kudus ya. Jadi dia ini hidupnya suci, kudus. Tentu dengan kita tidak berbuat dosa ya. Kalau seusia kalian dosanya ini kira-kira apa yang biasa kalian lakukan yang membuat orang lain sedih? Apa misalnya? Apa? Telat bangun. Sudah disuruh papa bangun, nggak mau gitu ya? Sebenarnya papi masih tidur. Tuh, oh mama berarti. Enggak tidur juga mas ya. Bangun duluan. Aku. Apa? Jam 3 apa ini? Sore. Jam 3 pagi kan duluan. Dari semua. Ya, kalau seusia kalian mungkin apa ya? Orang tua kalian sudah bangun nih. Ayo bangun, waktunya ke gereja. Kalian ini yang pindah semalasan ya. Tunggu dulu. Apa tidak mau ke gereja? Ya. Nah, Enggak tapi 5 menit ya. tapi kali ini Andrew beda kan punya aku jadi pinter caranya. Kamu ayo cepetan mandi dulu jadi. Ini persis sama Om waktu kecil. Ya. Om punya koko, Om punya adik. Dibangunin papa, ayo mandi. Koko dulu, adik dulu, terakhir baru Om. Ya. Tapi yang penting jangan telat ya. Oke? Kalau telat nanti papa mama marah ya kan? Ya. Di sini adalah satu yang Om ingin ajarin adalah kita belajar menurut apa kata Roh Kudus ya. Roh yang kudus sehingga kita jangan berbuat dosa ya. Di usia kalian kebanyakan nakal. Ya, disuruh berhenti biar matanya tidak rusak, disuruh belajar, masih pingin main, masih pingin malas-malas. Ayo kita sama-sama belajar, ya, tidak mau mendukakan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini diutus Tuhan sebagai Roh penolong, Roh penghibur. Ya, kita baca di Yohanes 14 ayat 26. Cari, ya, Yohanes 14 ayat 26.
Kamu udah ngisi? diutus oleh kita. Itu di bawah. Ya. Sudah dibikin ya. Mengingatkan kamu akan semua yang telah Ya, di sini dikatakan penghibur, yaitu Roh Kudus akan diutus kepada kita. Ya, Roh Kudus ini akan menghibur kita. Nah, terus setelah itu dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepada kita. Roh Kudus ini luar biasa penting untuk kehidupan kita ya. Di samping menghibur, menolong, mengingatkan semuanya untuk dalam kita menjalani hidup ini ya. Ini sangat luar biasa ya. Ada contoh di Alkitab, Om kasih 2 contoh Alkitab yang mana satu mendukakan Roh Kudus, satunya menyenangkan Roh Kudus ya. Kita baca di 1 Samuel 13 ayat 9. Andrew. Ya, Andrew atau Andre? Andrew. 1 Samuel 13 ayat 9. 1 Samuel ayat 13 ayat 9. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Salah. 1 Samuel 13 Ayat Oh, Andrew. Nanti balik ada gilirannya ya, oke? Andrew ya, ayo baca 13 ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Lalu baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi untuk menyongsongnya, untuk memberi salam kepadanya. 11. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah dikubur di Mikmas. Oke, cukup. Siapa tokohnya? Saul dan Samuel. Saul dan Samuel. Oke, Om ingin memberi contoh tokoh yang mendukakan Roh Kudus, yaitu Raja Saul. Ya, Raja Saul kenapa tadi ceritanya? Mempersembahkan korban bakaran, tapi Saul itu bukan imam. Oke, korek. Terus Josephine, ya, bukan wewenangnya Saul untuk mempersembahkan korban. Tapi karena di ayat yang ke-11 ya, ini kan ini jawab Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak, mulai beralasan, ya kan, membela diri. Sudah tahu salah, disalahkan tidak mau. Betul? Ya ini Saul, gitu ya. Sehingga membuat dosa. Kalau kalian baca ceritanya di 1 Samuel selanjutnya, itu kisahnya Raja Saul memimpin bangsa Israel ya, sampai akhir kehidupannya Raja Saul. Akhirnya baik atau buruk? Buruk, dia bunuh diri. Buruk. Bunuh diri. Ya, terakhir sampai bunuh diri. Ya. Anaknya mati, kemudian pakai dukun, ya,
akhirnya terhimpit, sudah dikejar lawan. Akhirnya Saul bunuh diri. Ini adalah salah satu contoh yang orang yang mendukakan Roh Kudus. Ya, dia tidak dengar-dengaran akan Roh Kudus. Sudah dibilangi oke, untuk mempersembahkan korban ini bagiannya Samuel. Ya, tapi Saul cari alasan. Oh, ini rakyatnya mendesak ini. Rakyatnya sudah gopoh, khawatir, sudah berserak-serak, betul, takut. Ya, akhirnya Saul mengambil tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Ya, sehingga membuat Tuhan mengganti apa? Oh, ini Saul pertama anak Tuhan, sehingga ketika sudah melakukan kesalahan sudah Tuhan ganti dengan Saul. Ya. Tokoh kedua yang ingin membandingkan adalah dengan Raja Daud. Yuk. Kita semua tahu ceritanya Daud, apa yang paling terkenal? Ya, ketapel Ketapel lawan siapa? Goliat Jabin satu Goliat. Lawan Goliat. Ya. Tiga. Satu tahun. Langsung kena. Nah, ya kan? sebenarnya masuk akal juga, soalnya yang ketapel sakit. Tahu kena takut? Enggak tahu. Ya, di sini Om ingin bandingkan adalah kisah hidupnya Raja Saul dan ketika Daud muda. Ya, Raja Saul sudah tidak turut dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Sedangkan Daud disuruh ambil batu, diambil batu. Disuruh menggembalakan domba, menggembalakan domba. Cerita dari Raja Daud luar biasa indah. Ya, sampai meskipun ada beberapa kesalahan Raja Daud, tapi di akhir itu Raja Daud bisa meninggal dengan tenang. Ya, ada lagi selain lawan Goliat. Ini yang cerita Daud yang dengar-dengar. Kita baca di 2 Samuel 5 ayat 23. 2 Samuel 5 ayat 23. 23. Ini siapa namanya? Gislin 2 Samuel 5 Ayat 23. Ya, ini nanti cerita lengkapnya dibaca di rumah saja ya. Om ingin kasih tahu ini ketika Raja Daud melawan orang Filistin. Anggap Om ini Raja Daud ya. Anak-anak orang Filistin. Orang Filistin ini ada di depan Om. Oke? Ya, kalau Om lawan, ya, Om lawan musuh yang hadap-hadapan, Om sudah pasti takut kalah dulu. Enggak mungkin. Karena besar. Ya? Karena apa? Karena lebih tua. Tapi kan Om kalah juga. Oke? Oke, diterima dulu ya. Ya. Om kalah jumlah. Terus kenapa? Jadi Om tanya Tuhan, Tuhan, ya apa ini caranya supaya menang? Oh, Tuhan kasih firman. Kamu buat gerakan memutar ke belakang. Ya, jadi Om berputar ke belakangnya orang Filistin. Ya, tinggal dibunuh ke belakang. Cus. Oke? Kok ke belakang kan sudah kasih tahu sudah ke belakang. Kan nggak siap. Kan mereka tidak tahu kalau Om ada di belakang, lewat belakang. Oh, jadi langsung Betul. Ya, jadi di akhir cerita ini Daud karena dengar-dengaran apa yang diperintahkan Tuhan, Daud dapat kemenangan dalam peperangan. Ya, di sepanjang cerita Daud tidak pernah kalah dalam peperangan. Iya. Ya, perlu kalian tahu. Karena dia apa? Dengar-dengaran dan nurut. Ya kan? Tuhan maju perang enggak? Maju. Tunggu dulu buat gerakan memutar. Memutar dulu. Kalau Tuhan makan makanan ini enggak? Oh, ya kalau Tuhan suruh makan Daud. Gitu ya. Ada perbedaan antara Saul dan Daud. Ya. Ini adalah orang-orang yang
mendukakan dan orang-orang yang dengar-dengaran akan Roh Kudus. Kalau kalian disuruh milih, semuanya 100% milih mau menyenangkan Roh Kudus ya, tidak mau mendukakan. Ya tapi nilai. terkadang nggak sengaja malah melakukan itu. Oke, tapi sadar kan? Yang penting sadar dulu ya. Setelah sadar, bertobat ya, kembali ke jalan yang benar. Oke? Ada lagi di perjanjian baru. Ini kan tadi cerita perjanjian lama. Om ingin kisah Rasul Rasul 5. ayat satu. Iya, ayat 1. Kita baca sampai 11 ya. Anis dan Safira. Ya. Siapa nih? Baca. Sunya. Sonia. Ayat 1. Ayat 2 berlari. Tiga. Pinjam. Kisah Rasul 5. Karena itu tidak dijual Seseorang yang dikatakan di Alkitab bahwa namanya salah satu kata-kata tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau sekarang ini istilahnya yaitu orang yang semprot dari zaman dulu kita tidak tahu bagaimana maksudnya namanya dijelaskan. Waktu itu melihat orang yang Lima. ada orang Farisi, orang Farisi itu 4 bukan 5. Takjian sama yang takjian kan? Iya. Iya. Ada beberapa orang juga mereka menggunakan ayat itu Kenapa? Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah karena itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rubahlah perempuan itu seketika diangkat di depan kaki Petrus dan bisa nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Iya. Kamu sudah baca ya ceritanya tentang Ananias dan Safira. Kenapa Ananias dan Safira? Mencoba untuk membohongi Tuhan. Ya, dia ingin mempersembahkan
sejumlah uang, ya kan? Dari dia menjual tanah ingin dikasihkan ke Petrus, gereja, anggapannya gereja, ya. Tapi dia bicaranya ada salah gitu ya. Dia menjual tanah misalnya laku 100 juta, ya. Ya misal 100 juta. Harga tanah sekarang kan Ternyata yang mahal. dikasih cuma 50 juta, tapi ngomongnya ini Petrus 50 juta, aku menjual tanahku yang itu semuanya ini 50 juta. 50 jutanya di kantong sendiri. Ya, memang itu semuanya haknya Ananias ya, tapi tidak perlu berbohong. Ini artinya dia sudah membukakan Roh Kudus, ya, kong kali kong sama Safira. Ya, kalau ditanyai Petrus, bilang aja ini hasilnya semua, gitu ya. Nah, Petrus karena dengar-dengaran dengan Roh Kudus tahu, loh ini bukan semuanya, Ananias berbohong, gitu ya. Karena dari berbohong dihukum, ya, dihukum sampai meninggal, ya, langsung putus. Nyawanya. Iya, mana itu ya ayat Ayat 10. bukan? Ayat 9. Nah, ini Ya ayat 10. 5 yang Ananias. Oh. Ya, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Ya, sangat apa? Kasihan sekali ya, gitu ya. Makanya kita di hari ini berkesempatan Om sampaikan jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, tadi Andrew juga bilang, tapi kadang-kadang nggak sengaja, gitu ya. Nah, Roh Kudus ini juga penuh pengampunan, ya. Kita tidak salah sedikit langsung mati, ya kan? Tapi kalau diterus-teruskan, nah ini yang waktunya dihukum, ya kan? Kalau kalian sekali nggak nurut sama orang tua bakal ngapain? Tegur, ya kan? Tegur dulu. Tegur udah dimarahin habis-habisan. Ya itu mungkin lebih parah, ya kan? Kalau nggak parah, kalau cuma bangun di molorin 5 menit lagi, kan ditegur. Ayo Andrew bangun lagi. Apalagi kalau saat itu Hiburan. terlalu banyak orang. Misalnya cuman Andrew, Brandon sama Mama, waduh itu matang. Kalau nggak ada orang lain itu kan bisa dimarahin 100%. Nah, kalau Andrew terus olor sampai telat, ya Andrew pasti kenapa? Gitu ya. Tapi kalau ada orang nanti pasti setelah pergi orangnya baru deh. Nggak akan marah tapi nggak terlalu marah. Ya. Karena ada yang orang yang nunggu Makanya, terus. Oke. Ya, Roh Kudus ini penuh pengampunan. Jadi kita juga jangan ya tambah nggak bisa diomongin. Ya, ketika kita sudah tahu kalau kita salah, ayo kita sama-sama mau kembali ke jalan yang benar, ya. Kita sama-sama mau bertobat. Ya, Raja Daud, kalau kalian tahu, ketika salah ditegur oleh Nabi Nathan, yang dilakukan Daud langsung berdoa minta maaf. Selain berdoa, sampai puasa, ya, minta pengampunan. Oke, alhasil anaknya tetap mati, gitu ya, tetap ada hubungan. Anaknya Daud, karena Daud berbuat salah kan dengan istri Uria. Nah, anaknya yang pertama mati, itu ya. Oke, Om lanjutkan. Ya, bagaimana caranya supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus, ya? Yang pertama adalah satu, kita senantiasa berdoa. Ya, siapa yang suka berdoa? Ya nggak sampai keranjingan juga begitu, tapi kalau kan ini ya Tiap hari nggak, berdoa? tapi biasanya berdoa itu kalau mau makan habis ngambil nasi belum aja ngambil dagingnya lagi nasi udah makan cepet banget akhirnya langsung ngambil. Oke. Kalau Jangan yang makan doa makan ya, doa yang Tidur. ya, doa tidur ini kita mengucap syukur untuk satu hari, itu kok ya ini kan? yang sekali Tiap hari ya. bahkan saya Semuanya. sambil baca Alkitab Nah, sebelum oke, good. Siapa yang belum berdoa? Yang bolong-bolong berdoanya? Oke, hari ini dapat teguran ya.
Oke, kita sama-sama mau melakukan satu kebiasaan yang Tuhan suka. Berdoa terus. Ya, senantiasa berdoa, bukan doa terus. Kalau doa terus kamu nggak bangun, nggak kerja, nggak sekolah, ya kan? Ya, tapi sambil melakukan kegiatan kita tetap komunikasi dengan Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap mengandalkan Tuhan. Oke, mau semua? Ya sih tadi barusan ada didoain ya. Sekarang nggak sakit lagi. Oke, yang kedua yaitu adalah percaya 100%. Ya, seperti Raja Daud. Raja Daud percaya 100%. Tuhan suruh ambil batu, ya ambil batu. Ambil batu gunanya apa? Gak ada yang tahu. Ya, oh tetapi berguna. Daud punya senjata ketapel tapi nggak punya batunya, makanya ngambil batu. Oke? Ya, jadi apa yang Roh Kudus bicarakan kita percaya 100% itu untuk kebaikan kita. Ya, kalau kita melakukan satu kesalahan yang kita kadang ya kita kan hidup di dalam dunia ini. Oke, tunggu. Kita baca Galati 5 ayat 17 dulu aja. Gilirannya siapa? Saya. Galatia 5 ayat 17. Ada kelewatan ya. Galati 5 ayat 17. Sonya ya. Aku baru menyadari kalau tujuan dibanding satu sana aja aku susah. Gimana ya? Galati ayat 17. ayat 17. Sonya baca. Ya aku juga bingung. Nah, di sini dikatakan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Apa yang Roh Kudus mau dan apa yang tubuh kita mau itu sama bertentangan. Ya, makanya ketika Om cerita, Om disuruh bangun pagi, aduh males ya, masih pengen tidur, tunggu 5 menit. Gitu ya, Papa Om, ayo sudah bangun, sudah 5 menit, aduh 5 menit lagi. Gitu ya, itu namanya keinginan Kok diajak ngomong lagi 5 dan jam. keinginan daging. Ya, Papa Om pengen, oh ke gereja nggak telat. Papa Om pengen persiapan ke gereja nggak ke susu, nggak buru-buru. Jadi bangun itu. Andrew memang bangun itu ya. Andrew lah kajian yang penting lagi. Jangan ya wes. Jam 7 aja datangnya. Oke. Ya, di sini banyak sekali ya. Terus ada lagi mungkin apa ya, Om yang pernah lakukan dulu waktu kecil, ketika hasil ujian jelek ya. Kalian kalau misalnya dikasih apa, dibagi hasil ujian, terus kan disuruh tanda tangankan ke orang tua, enggak? Oh dulu Pak. Iya dulu, tapi sekarang kok online. Tapi harusnya Ya. sekarang harus Jadi bisa. waktu itu ujian Om itu jelek banget gitu ya. Betul, ya itu. Berapa gitu. Jadi Om ini kalau tunjukkan hasil ujian ini ke orang tua pasti habis ya. Sudah sehari-hari mainan terus ya, nggak belajarnya kurang. Nah terus hasil ujian jelek ya, mau jadi apa? Oh palsu lah itu tanda tangan ya. Aku nggak pernah. Oh palsu tanda Cuma tangan. Dengar ya, jangan dulu. Ini Om hanya bercerita tentang Om dulu. Oh nggak pernah gitu. Ya. Karena nilainya selalu Nilainya bagus terus ya. Nah, kalau Om kan Sama enggak. sekali nggak bisa bahasa. Om kan bisa jelek juga nilainya ya. Jadi Om palsu itu tanda tangan. Om kasih ke gurunya. Gurunya juga nggak ada yang ngerti gitu ya. Tahu kan pernah dari rumah. Tapi kan sampai sekarang Om besar segini inget Om pernah melakukan apa yang salah kapan dulu. Ya kan? Gitu. Nah, makanya di sini Roh Kudus ini kan berfungsi sebagai penolong, pengingat kita. Ya, ketika Om melakukan itu, Om sadar sekali, wah ini tidak benar. Tapi Om lakukan aja. Ini salah, gitu ya. Tidak boleh dicontoh, ya.
tapi biasanya kok Andrew mau kayak gini aja. Waduh, nilainya jelek. Ya setelah kasih nama lagi sebelum kali mau berdoa. Berdoa supaya nggak marah ya. Ya, bahkan kalau kayak gini ketar. Iya. Setelah itu kan Om merasa bersalah sekali. Mungkin setelah itu ada ulangan lagi yang jelek, tapi nggak separah yang Om palsu itu. Ya Om kasih aja ke mama, ke papa. Ternyata ya nggak marah-marah banget gitu ya. Responnya lain. Ketika kita melakukan yang baik, yang benar, itu respon orang tua kita itu lain gitu ya. Orang tua pasti Mama mendukung. pasti responnya sama, soalnya kalau Om nggak tahu ya, ini bisa membaca semua cara mama marahin Andrew, tapi kok papa biasanya nggak apa-apa, lain kali coba enjoy ya. Papa, nah itu ya pasti disupport supaya kita jadi lebih baik ya. Oke, itu cara yang pertama. Kedua ya, karena kita selalu ada pertentangan, kita perlu percaya 100% kepada Tuhan ya. Yang ketiga adalah jangan simpan Dosa. Balas dendam. ya dosa, Grudge, everything grudge. kebencian Nah. yang buruk-buruk itu jangan. Ya, seperti kita lihat sendiri Raja Saul dan Raja Daud. Ini kan ada iri, ya kan? Daud dipuji-puji membunuh Lihat. berlaksa-laksa. Setelah Goliat ini ceritanya. Setelah itu kan perang lagi, Daud jadi panglima perang dulu, membunuh berlaksa-laksa. Sedangkan Saul dipujinya hanya beribu-ribu. Itu perbandingannya besar sekali ya. Saul iri terhadap Daud, ya. Prestasinya Daud jauh lebih gemilang daripada Raja Saul, ya kan? Akhirnya membawa dampak Saul tidak dengar-dengaran Roh Kudus karena sudah penuh otaknya dengan tidak senang dengan seseorang. Ya, jangan. Ya. Kalau kita simpan dendam, itu nanti akan berdampak yang buruk di tingkah laku kita. Ya, kita ingat Raja Saul ya, karena punya dendam dengan Daud, jadinya kehidupan ketika menjadi raja Saulnya jelek sekali. Kalau kita flashback Raja Saul sebelum jadi raja, dia bisa sampai kepilih jadi raja itu luar biasa bagus ya. Dia punya postur badan yang bagus sehingga dipilih Samuel, diberkati Samuel gitu ya. Tapi kan yang penting kan fisik. Iya, tapi waktu itu kan perlu fisik juga untuk jadi raja, untuk perang. Iya. Ya. Yang terakhir Raja itu ya, strategi. strategi. Pikirkan strategi ya. Perlu kita tahu adalah Roh Kudus ini roh yang kudus, roh yang suci ya. Jadi dari kita, kalau kita ada simpen dosa, segera dibereskan karena itu pasti ditegur terus. Dari dalam hati kita sendiri kita pasti sadar, aduh kok gak enak ya, aku sudah melakukan ini, atau kita sudah ngomong yang kasar mungkin ke orang, ke papa mama kita mungkin membentak ya, pasti dalam hati kita, aduh aku tadi kok bilang gini ya ke papa mama ya, minta sorry, dibenarkan. Oke, itu sedikit sharing dari Om ya, untuk supaya kita jangan meninggalkan Roh Kudus. Adalah ulangi ya, kita selalu doa senantiasa, percaya 100% kepada Roh Kudus ya, jangan simpan dendam, dan kita perlu tahu Roh Kudus itu roh yang suci ya. Kita jangan simpan dosa hidup kita. Ketika kita ada dosa ya, itu tadi bilang ya mungkin nggak sengaja, tapi kita pasti tahu dan sadar, ditegur ya, kita tapi mau berubah ya. Itu sekian dari ya, kembalikan.